Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Siang, Bu. Sehat, Bu. Siang, Bu. Alhamdulillah, Ya, Bu, sehat, alhamdulillah Bu. ya. Baik, ini sudah berapa? Sudah 16-15 orang ya, sudah lebih 50% ya. Kita mulai saja pertemuan ke-14. Berarti minggu ini memang waktunya memasukkan tugas besar kedua ya. Mulai hari ini sampai tanggal berapa, Bu Sherly? Tanggal 11 Desember, Bu. Hari Jumat. Ya, oke. Ini belum bisa share screen. Sudah, Bu. Sekarang sudah? Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Dan sudah ini juga ya, sudah diunduh dari post ya. Baik. Jadi hari ini kita membahas mengenai kredit dan inventory management. Jadi pengelolaan kredit dan inventory. Mengapa ada kredit? Karena ada penjualan yang tidak secara tunai. Nah, ini sebenarnya bicara tentang hal ini karena terkait minggu lalu bahwa bicara tentang manajemen operasional yang sehari-hari itu kita bicara jangka pendek. Nah, yang jangka pendek itu terkait dengan aset lancar dan utang lancar. Yang utang lancar relatif tidak dapat kita kendalikan, maksudnya itu tergantung dengan pihak yang di luar. Yang aset lancar, nah dua hal yang bisa dikendalikan dengan baik oleh perusahaan adalah piutang yang muncul karena adanya penjualan secara kredit dan inventory. Ya, jadi ini yang menjadi lebih banyak mendapatkan perhatian tentang dua hal ini. Ya, kita akan berusaha memahami kembali cash ya, kas. Kas ini kan kalau bicara aset lancar yang paling atas gitu ya, yang paling utama dari unsur aset lancar. Kemudian memahami pengelolaan piutang, jadi penjualan secara kredit dan komponen dasar kebijakan kreditnya. Memahami persediaan, ya, jadi yang persediaan juga mungkin di OSPM, Operation Strategic Product Management ya, itu sudah dibahas tentunya ya tentang persediaan juga. Ini memang ada perpotongannya antara keuangan dengan operasional kalau bicara tentang inventory atau persediaan. Nah, bicara cash lagi, kembali pada cash, ini adalah uang tunai yang dikeluarkan untuk seluruh aset liquid. Nah, bicara aset liquid berarti aset jangka pendek, ya, aset lancar. Yang tadi dikeluarkan uang tunainya dan selanjutnya nanti dikonversi menjadi uang tunai kembali. Ini sebagaimana kita minggu lalu bicara tentang siklus operasi dan siklus kas, ya. Dikeluarkan dulu uang tunai untuk mengadakan persediaan, lalu itu diproduksi kok memang perusahaan manufaktur. Ketika produknya sudah jadi itu dijual, biasanya tidak dijual secara cash, ada proses kredit juga. Nah, sampai dengan nanti akhirnya kasnya diterima kembali, uang tunainya diterima kembali. Nah, unsur lain dari aset lancar adalah surat berharga jangka pendek, marketable securities. Ini merupakan instrumen pasar uang jangka pendek yang memberikan bunga dan biasanya digunakan perusahaan untuk mendapatkan imbal hasil dari penggunaan dana yang menganggur sementara waktu. Ya, jadi memang daripada tidak menghasilkan apa-apa, si aset lancarnya, si kasnya, nah ini diinvestasikan untuk jangka waktu yang pendek ya, nggak sampai 1 tahun biasanya. Dalam rangka apa tadi? Mendapatkan imbal hasil, mendapatkan bunga gitu ya dari menginvestasikannya.
Nah, mengapa perusahaan ataupun kita mungkin individu juga memerlukan memegang kas? Menurut Keynes ini adalah karena pertama motif spekulatif, ya, memegang kas untuk mengambil keuntungan dari peluang yang tak terduga, ya, berspekulasi. Kalau ada cash bisa melakukan hal itu. Kalau cashnya nggak ada kesempatan ya nggak bisa diambil, gitu ya. Kemudian mengapa memegang kas? Untuk berjaga-jaga. Kalau terjadi situasi darurat, ya bisa melakukan sesuatu karena tersedia kas. Kemudian memang untuk transaksi, ya megang kas untuk membayar tagihan sehari-hari. Nah, memegang kas terlalu besar itu nggak bagus, kekurangan kas juga itu tidak bagus. Oleh karena itu akan dilihat trade-off antara biaya kesempatan memegang uang tunai, memegang kas, dan kalau itu dianggap suatu apa ya, ya kalau memegang uang tunai itu dianggap apa namanya, suatu kerugian karena kita kehilangan kesempatan untuk menghasilkan sesuatu, tapi juga kalau melakukan investasi untuk tadi yang jangka pendek, marketable securities, sebenarnya untuk mengkonversi surat berharga juga diperlukan biaya transaksi. Nah, trade-off-nya ini antara membiarkan dalam bentuk uang tunai atau menginvestasikannya menjadi surat berharga jangka pendek. Ya, tetap sekali lagi selalu di bidang ekonomi dihitung manfaat dan biayanya. Ya, mana yang lebih besar, berarti itu kesempatannya akan kita ambil. Nah, kita akan lihat ciri-ciri dari surat berharga jangka pendek. Biasanya majority-nya itu sekitar 3 bulan, 90 hari. Kenapa? Supaya membatasi kemungkinan terjadinya kehilangan pokok karena perubahan suku bunga. Kalau sudah panjang, biasanya nanti sudah lebih sulit untuk memprediksi tingkat bunga yang akan datang. Majority-nya sekitar 90 hari biasanya. Kemudian default risk-nya tentunya akan menghindari investasi di surat berharga yang risiko gagalnya signifikan. Jadi biasanya tidak terlalu mengejar pada return yang sangat tinggi karena biasanya high return itu high risk. Ya, jadi yang default risk-nya tidak terlalu besar. Kemudian marketability-nya akan dicari tentunya untuk investasi jangka pendek yang investasi tersebut mudah dijual kembali, ya mudah dikonversi kembali menjadi kas. Nah, karena tadi ada kalanya kas itu terlalu banyak sehingga harus dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu, tapi di masa yang lain lagi juga mungkin perusahaan membutuhkan cukup banyak kas. Jadi yang namanya kebutuhan kas itu biasanya sifatnya seasonal, ya. Ada polanya. Nah, ini kalau digambarkan hubungan antara kebutuhan kas dengan waktu, di mana waktu ini sekali lagi karena kita bicara jangka pendek, periodenya adalah 1 tahun. Lalu ini dibagi menjadi 4 jangka waktu, jadi quarterly di sini ya, per 3 bulan. Nah, ada area yang warnanya apa nih, pink ya, pink atau purple nih, ungu, yang menunjukkan ini adalah pendanaan jangka panjang, ya, long term financing. Kemudian yang biru muda itu adalah short term financing, pendanaan jangka pendek. Total keduanya, short term dan long term, ya, itu nanti tentunya menjadi pendanaan total perusahaan. Nah, si garis yang ungu yang bentuknya apa namanya seasonal tadi ya, naik turun, ini menunjukkan kebutuhan pendanaan total. Ya, yang kadang-kadang tinggi seperti di waktu 0 ini, kadang-kadang turun, naik lagi gitu ya. Ada kebutuhan yang tinggi, ada kebutuhan yang rendah. Nah, kalau kita perhatikan di kuartal 1, ya, kalau ini adalah
0 gitu ya, ini berarti 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, ini maksimum 1 tahun. Nah, di kuartal pertama itu terlihat bahwa kebutuhan dana total itu setinggi ini. Ya. Padahal pendanaan jangka panjang tersedia sepanjang atau setinggi si garis dana jangka panjangnya ini. Yang artinya dana tersedia segaris hitam ini, kebutuhan dananya hanya serendah ini. Jadi ada kelebihan nih di sini. Ada yang menganggur gitu ya. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, dilakukanlah investasi di surat berharga jangka pendek, short term marketable securities. Nah, nanti kalau kebutuhan dananya meningkat lagi, seperti pada kondisi kuartal kedua, ya. Nah, di saat ini kebutuhan dana setinggi ini, si ungu ini setinggi ini kebutuhan dananya, pendanaan jangka pendek, jangka panjangnya tersedia sebanyak ini, artinya terjadi kekurangan pendanaan setinggi yang biru. Pada kondisi itu, perusahaan akan melakukan pendanaan ya dengan menjual tadi surat berharga jangka pendeknya, dan kalau belum mencukupi akan melakukan peminjaman dari bank, ya, pinjaman yang sifatnya jangka pendek. Nah, terus begitu ya, kalau nanti sudah kebutuhan dananya menurun sampai pada suatu posisi di ketiga ini kembali total kebutuhan dananya serendah ini, sementara pendanaan jangka panjang ada setinggi ini. Ini ada kelebihan lagi, ini diinvestasikan di surat berharga jangka pendek. Nah, ini yang mau digambarkan bahwa kebutuhan kas itu naik turun, gitu ya. Ketika lebih dilakukan investasi, ketika kurang si investasi jangka pendeknya dijual kembali, dan kalau masih dibutuhkan kekurangannya dilakukan peminjaman misalnya dari bank. Ya, ini gambaran dari kebutuhan musiman kas ya yang bersifatnya naik turun. Nah, tadi kita akan membahas hari ini ada tentang kredit dan inventory, di mana kredit itu terjadi karena perusahaan melakukan penjualan secara kredit, gitu ya. Kenapa? Nah, karena kadang-kadang kalau semuanya harus secara cash, tingkat penjualan menjadi kurang tinggi. Ya, kadang-kadang konsumen kalau harus cash and carry lalu menunda pembeliannya. Tapi kalau ada kesempatan mengambil produknya sekarang, membayarnya nanti mundur sekian waktu, nah itu menjadi insentif untuk terjadinya penjualan. Ya, jadi penjualan kredit itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan. Ya, namun dari berbagai pengalaman bahwa tidak semua customer adalah good customer ya, ada juga yang bad. Nah, ternyata kredit itu harus dikelola supaya tidak terjadi non-performing loan lah kalau di bank ya, dikenalnya dengan tidak kembalinya apa yang dikreditkan. Jadi account receivable-nya tidak menjadi cash gitu ya. Nah, pengelolaan kredit ini yang perlu dipertimbangkan, tidak melakukan penjualan kredit, takutnya kesempatan menjualnya turun. Ya, tapi dilakukan penjualan kredit, kalau tidak dikelola dengan baik juga menghasilkan kerugian juga bagi perusahaan. Nah, isu kunci sehubungan dengan pengelolaan kredit adalah pertama, tetap kita pegang prinsip bahwa pemberian kredit itu dilakukan dengan tujuan meningkatkan penjualan. Ya, ini positifnya nih. Nah, tapi pemberian kredit akan menimbulkan biaya. Ya, ini negatifnya. Kenapa? Bahwa tetap dipertimbangkan adanya kemungkinan bahwa pelanggan tidak melakukan pembayarannya. Kemudian yang namanya mengelola piutang tentunya harus ada personilnya yang khusus melakukan hal itu.
kalau ada piutang perlu ditagih, harus ada bagian yang melakukan pengumpulannya. Ya, jadi memberikan kredit juga akan menimbulkan biaya. Ya, nah manajemen kredit akan meneliti trade-off, ya, tarik ulur antara manfaat kredit dalam meningkatkan penjualan, namun beban dari kredit yaitu adanya biaya dari pemberian kredit. Ya, dan sekali lagi kalau delta peningkatan penjualannya lebih besar dibandingkan dengan biaya yang timbul dari pemberian kredit, tentunya kebijakan memberikan kredit akan terus dilakukan. Gitu ya. Nah, apa saja komponen dari kebijakan kredit? Tentunya ada syarat penjualan, ya. Jangka waktunya berapa lama? Tadi apakah 30 hari, apakah 60 hari dan seterusnya, ya. Biasanya juga kalau semakin panjang waktunya, potensi kegagalannya akan semakin besar, ya. Jadi biasanya dipertimbangkan supaya tidak terlalu panjang juga ya untuk jangka waktu pemberian kredit. Kemudian diberikan juga tentang diskon tunai dan periode diskon. Ini dalam rangka tetap ada kebijakan memberikan kredit, tapi diupayakan bagaimana caranya supaya orang mau melakukan pembayaran lebih cepat. Jadi ada diskon tunai dan ada periode diskonnya. Ya, kalau lebih cepat berapa lama akan dapat apa gitu ya sebagai iming-imingnya. Kemudian juga akan dilihat bagaimana instrumen dari kredit itu sendiri. Nah, di perusahaan tentunya akan ada seorang analis kredit yang dia akan mempelajari si calon konsumennya supaya bisa melihat ada yang baik konsumernya itu ya yang memang benar-benar mencari kesempatan untuk membeli secara kredit dan nanti akan membayar. Ya, sementara juga ada biasanya tetap ada yang bad customer yang memang nakal gitu ya, yang memang berusaha mencari kredit tapi untuk bisa meninggalkan kewajibannya gitu. Nah, ini analis kredit tentunya akan mempelajari siapa si konsumennya. Jadi kalau di perbankan ada 5C ya untuk bisa mengetahui karakter dari calon konsumen tersebut ya. Ada indikatornya tersendiri untuk bisa mengevaluasi si penerima kredit ini kira-kira pihak yang memang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Ya. Karena sekali lagi, kalau kreditnya banyak dan ternyata dapatnya bad customer, tujuan untuk meningkatkan penjualan mungkin akan lebih kecil dibandingkan dengan nanti terjadinya biaya atas pemberian kredit yang tidak kembali tadi ya, akan dapat bad customer. Nah, collection policy ini tadi bagian dari kalau memang memberikan kredit akan ada biaya. Ini adalah upaya-upaya yang harus dikeluarkan pada saat pengumpulan piutang ya. Kebijakan pengumpulannya macam-macam. Ada yang sampai harus menggunakan debt collector misalnya ya. Tentunya tuh debt collector juga menyebabkan adanya biaya tambahan untuk bisa mengumpulkan piutang. Nah, ini tadi beberapa komponen dari kebijakan kredit. Nah, jangka waktu kreditnya panjang atau pendek, itu ada beberapa hal yang menentukan. Misalnya saja seperti apa barangnya. Kalau dia barang yang mudah rusak, dengan nilai jaminan yang rendah, tentunya periode kreditnya akan pendek. Ya, kredit periodnya pendek. Kalau barangnya itu permintaan konsumennya rendah, ya jarang yang meminta, tidak termasuk barang yang tinggi penjualannya. Nah, untuk meningkatkan minat orang membeli, untuk meningkatkan demand-nya, diberikanlah kredit yang lebih
panjang waktunya. Ini sebagai insentif supaya orang mau melakukan pembelian. Jadi kalau low consumer demand, maka kredit periodnya akan tinggi. Kalau barang dengan biaya yang rendah, low cost, kemudian juga profitabilitasnya rendah, sementara standarisasinya tinggi, nah ini biasanya kredit periodnya akan pendek. Ya. Kalau dia high credit risk, ya berisiko tinggi, kreditnya juga akan pendek. Kalau ininya jumlah barangnya kecil sedikit ya, small account size, maka kreditnya juga akan pendek. Ya. Kalau kompetisinya persaingannya tinggi, maka kredit periodnya akan dipanjangkan dalam rangka mencari hatinya pelanggan. Ya, karena kompetisinya tinggi, biasanya panjang-panjangan nih untuk memberikan periode kreditnya. Sementara seperti apa tipe konsumernya, ya, ini akan bervariasi ya, tergantung seperti apa. Nah, tentunya perusahaan mempelajari nih tipe dari konsumennya. Nah, ini beberapa faktor-faktor yang menentukan panjang pendeknya periode pemberian kredit. Ya. Nah, tadi ada upaya-upaya kalau nggak memberikan kredit penjualan kurang mampu didongkrak, tapi memberikan kredit ada biaya yang juga akan muncul dan dilakukan upaya untuk bisa mempercepat ya kas itu masuk ke dalam perusahaan. Muncullah yang namanya term of sale. Sebagai contoh, ada ketentuan dasar bahwa 2/10 net 60. Nah, ketentuan ini menunjukkan bahwa kalau pelanggan melakukan pembayaran dalam 10 hari, akan diberikan diskon sebesar 2%. Ya, akan ada diskon 2% kalau membayar di dalam 10 hari. Tapi sebenarnya boleh membayar sampai 60 hari, sampai 2 bulan ke belakang. Ya, mundur 2 bulan. Dimana kalau dibayarnya pada tanggal ke-60 itu, harganya menjadi harga yang full. Ya. Jadi kalau dibayar sekali lagi pada hari ke-60, maka diskon tadi tidak diberikan, berarti tidak diambil oleh si pelanggan. Nah, seandainya ada barang yang nilainya adalah $1.000 dan berlaku persyaratan di atas, maka kalau dilakukan pembayaran dalam 10 hari, konsumen tidak perlu membayar sampai $1.000, ya akan dipotong 2%, yaitu $20, 2% dari 1.000, maka cukup membayar $980. Nah, kalau itu nggak diambil kesempatan diskonnya, maka dia akan membayar penuh sebesar $1.000. Ya, dan kalau membayar $1.000 biasanya nggak akan pada hari ke-30 atau hari ke-40, dia akan memanfaatkan sampai waktu maksimumnya bisa menggunakan pembayaran kreditnya. Ya, ini yang disebut dengan term of sale, ya, ketentuan dari penjualan. Dan tetap ada upaya seperti ini, perusahaan memberikan insentif supaya pelanggan mempercepat pembayarannya ya dengan memberikan diskon. Nah, contoh yang lain lagi, misalnya saja kita diminta menentukan tingkat bunga efektif dari potongan harga. Masih ingat ya mencari efektif annual rate, rasanya di minggu keberapa ya, dia sebelum minggu ke-7 lah ya, kita pernah berbicara tentang effective annual rate. Yang kalau secara rumus adalah 1 ditambah berapa tingkat bunga yang berlaku PA-nya per annumnya. Lalu kalau ada pembayaran sekian kali dalam setahun, ada frekuensinya, katakan kalau dibayarnya tiap bulan.
Berarti ini akan dibagi 12. Jadi ada frekuensinya 12 kali kalau mencari per bulannya ya. Maka ini nanti harus dipangkatkan. Jadi ini pangkat 12. Jadi ini suka disebutkan sebagai M-nya. Ya. Berapa kali dalam setahun pembayarannya. Nah, ini dikurangi 1, itu nanti menjadi nilai yang efektif. Ya. Jadi kalau ada tingkat bunga itu adalah 12%, ini adalah per annum, tentunya tingkat bunga ini untuk per bulannya menjadi 12 dibagi 12, itu ya 1%. Nah, 1% sebulan dengan 12% per tahun sebenarnya sama, tapi dengan 1% per bulan, nanti efektif interest rate itu menjadi lebih tinggi, karena dia lebih sering ya, per bulan, akan menjadi lebih tinggi daripada 12%. Jadi kalau ada nanti pembayarannya per semester, berarti ini I-nya dibagi 2. Di sini dipangkatkan 2. Kalau tadi kuartalan, triwulanan, maka tentunya I ini dibagi 4. Di sini pangkatnya 4. Ya, jadi ada yang disebutkan dengan ini karena dimintanya menentukan tingkat bunga efektif dari potongan harga yang diberlakukan sebagai berikut. Nah, misalkan saja ada kredit term yang bunyinya 2/10 net 45 dan pinjaman yang diberikan adalah $500. Ini sepot dengan yang tadi, cuma ini diberikan 2% jika dibayarkan pada hari atau tanggal ke-10. Jika itu tidak diambil, maka pembayaran secara penuh terjadi di hari ke-45. Ya, kredit termnya adalah 2/10 net 45. Dan loan yang diberikan adalah $500. Nah, berarti pada kasus ini sebenarnya jangka waktunya 45 hari. Nah, tapi kalau dilakukan pembayaran di hari ke-10, maka akan dapat diskon 2%. Ya. 2% dengan dari loan yang besarnya 500 adalah 2/100 kali 500, yaitu $10. Ya, berarti kalau membayar di tanggal ke-10, cukup dibayarkan 500 dikurangi 10, $490. Gitu ya. Nah, berapa besar ini si yang 2% tadi yang besarnya 10? Itu sebenarnya tingkat bunganya adalah 10/490 ya. 2,0408. Ya. Nah, mempercepat dengan tingkat diskon yang efektif ini 2,04% ya di sini nih. Sebenarnya dalam rangka mempercepat masuknya kas sepanjang 35 hari. Jadi si period rate yang 2,0408% ini sebenarnya untuk mempercepat 35 hari uang itu masuk ya, supaya nggak terjadi di tanggal ke-45 tapi di tanggal ke-10. Nah, kalau memang tiap 35 hari diberikan periode diskon yang besarnya adalah 2,0408%, sebenarnya dalam 1 tahun berapa kali frekuensinya nih? Tiap 35 hari diupayakan diberikan insentif ya supaya lebih cepat tadi si konsumen membayar yang besarnya sebenarnya 2,0408. Nah, ini frekuensinya kalau dalam 1 tahun boleh dipakai 360 hari atau 365 hari ya dibagi dengan 35 ya. Tinggal terus nanti asumsinya setahun yang mana, yang 360 atau 365 gitu ya. Nah, dengan demikian kalau kita pakai 365, frekuensi memberikan diskon ini terjadi 10,43 kali dalam setahun ya frekuensinya. Nah, frekuensi ini berarti yang tadi nih, kalau tadi per bulan
berarti yang setahun itu ada 12 kali. Yang ini bukan per bulan ya, bukan per bulan tapi per 35 hari. Jadi ada 10,4286 kali. Pengalinya frekuensinya adalah 10, sekian. I dibagi 12-nya ini sendiri ya, sudah dihitung tadi, 2,0408. Nah, karena tadi ditanyakannya berapa tingkat bunga efektif, rumus ini kita pakai kembali, 1 ditambah, nah I per 12-nya sudah kita dapat, ya, pemangkatnya adalah ini, ya, karena sudah dihitung ini adalah sekian kali dalam setahun. Upaya memberikan potongan harga supaya terjadi pembayaran yang lebih cepat. Ya. Jadi efektif annual rate-nya adalah 23,45%. Ya, 23,45% ini dalam rangka sekali lagi supaya kas itu bisa lebih cepat diterima dengan memberikan diskon. Kalau membayarnya di 10 hari pertama, maka ada diskon sebesar 2%. Yang efektifnya itu adalah 23,45%. Nah, ini tingkat bunga yang cukup besar ya. Sehingga sebenarnya perusahaan kalau memberikan diskon seperti itu menanggung biaya yang cukup besar. Ya. Jadi malah perusahaan akan mendapatkan keuntungan kalau pelanggan tidak mengambil diskon yang 2% ini. Ya, membiarkannya membayar pada tanggal ke-45. Ya, karena cost untuk mempercepat 35 hari itu rate of return-nya ya, ini adalah 23,45%. Oke. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Bu, tanya Bu, Sawal. Oh iya, Pak Sawal. Ini kan kalau kita yang pembayaran 10 hari, 10 dalam waktu 10 hari ya, Ya. akan bunganya 23,45% ya. Di sini kan istilahnya perusahaan akan mendapatkan keuntungan ketika pelanggan tidak mengambil diskon. Tapi kalau secara frekuensi kan kalau mereka baik setiap pengambilan 10 hari kan bisa jadi itu terjadi lebih dari 10 kali kan. Misal maksud saya gini Bu. Ini kan dia pelanggan bayar 35 hari untuk satu kali transaksi. Berarti dalam 1 tahun transaksi dia hanya bisa melakukan transaksi 10 sampai 11 kali transaksi ya. Ini yang 35 hari itu mempercepatnya ya Pak ya. Sebenarnya Oh iya, 45 hari ya. Sebenarnya bisa sampai 45 hari. Nah, kalau dia misalnya mengambil tanpa ngambil diskon tadi kan berarti dia 45 hari ngambil Bu ya. Betul, bayarnya 45 hari kemudian. Berarti kan lebih kurang dia 8 kali dalam 1 tahun kan transaksinya. 360 bagi 45, 8 kali ya? Ya, lebih kurang. Nah, kalau pelanggannya mengambil diskon terus 10 kali, artinya kan dia bisa melakukan transaksi lebih kurang 30 kali. Kalau dia mengambil diskon? Setiap 10 hari. Bisa nggak Bu kayak gitu sistemnya? Kalau dia mengambil diskon sebenarnya tetap, maksudnya tetap itu dia melakukan transaksi. Tadi sebenarnya si 45 dengan 45 hari bisa membayar mundur itu kan ada kesempatan 8 kali melakukan pembayaran sebenarnya. 8 kali melakukan transaksi. Ya. Tapi kalau di tanggal 45 dia tidak dapat diskon. Dipercepat, diupayakan supaya kasnya lebih cepat, diberikan diskon pada hari ke-10. Artinya ada 35 hari yang diberikan oleh perusahaan. 35 hari dalam, ya kan ada sisa 35 hari itu kan perputaran uangnya kan bisa berputar lagi kan Bu? Iya. Contoh misalnya saya contoh bisnis nih. Saya misalnya jual handphone ke teman. Saya kreditin, saya kasih tempo dia 45 hari, tapi bayarnya full. Nah, dengan dana saya misalnya saya punya dana 10 juta dalam 45 hari itu berarti kan
10 juta itu saya bisa ngulang-ulang terus dengan pembayaran dari teman itu kan cuma 8 kali transaksi dalam setahun. Oh ya, ya. Nah, tapi kalau teman saya bayarnya misalnya 9 juta tapi dia di 10 hari bayar. Nah, Oh, artinya kan saya punya peluang melakukan transaksi kan 30 kali. 30 kali. Ya, ya. Karena Ah, 9. Ya, ya. misalnya saya kasih dia diskon 10% tapi bayarnya setiap 10 hari ke depan. Berarti kan saya misalnya jual HP 10 juta jadi saya jual 9 juta tapi saya bisa melakukan transaksi berulang kali. Iya, iya betul. Bukankah lebih menguntungkan seperti itu, Bu ya? Ya, bisa jadi. Bisa jadi, Pak. Ini kan dalam rangka tadi memperhitungkan kalau sampai diberikan diskon sebesar 2% dalam waktu 10 hari ini, sebenarnya berapa sih cost of capitalnya memberikan diskon 2% per 10 hari itu gitu. Nah, ini yang ditanyakan. Jadi sebenarnya disebutkan sebagai dia mendapatkan keuntungan karena berdasarkan angka si 2% per 10 hari itu sebenarnya cost of capitalnya itu ini 23,45%. Memang belum disandingkan dengan kesempatan bisa memutarnya itu menjadi kalau per 10 hari maka setahun itu bisa 36 kali gitu ya tadi yang perhitungannya Pak Tawal ya. Itu juga betul, itu juga betul. Juga belum diperhitungkan dengan berapa sebenarnya kalau ini sebagai biaya mempercepat 10 hari ya, sebenarnya ini menghasilkan berapa kesempatan untuk bisa meningkatkan frekuensi penjualan juga gitu. Iya. Ya, betul juga. Ya, berarti yang cost ini kan dia cuma ngitung kerugian kalau dia ngasih diskon aja kan. Harusnya misalnya dia 45 hari dia dapat 2% itu full payment, tapi karena 10 hari berarti dalam setahun dia mengalami kerugian keuntungan 23% itu, Bu ya? Ya, betul. Ini mau mengatakan itu sebenarnya. Jadi cost dari 2% per 10 hari itu sebenarnya ternyata tidak kecil. Kayaknya cuma 2% kayaknya gitu. Tapi sebenarnya itu kalau diakumulasikan dalam 1 tahun, efektif rate-nya itu adalah 23,45%. Tapi kalau nanti mau diperhitungkan lagi dengan kesempatan bisa memutar lebih cepat lagi penjualannya, nah ini sebenarnya ada kemanfaat yang kita harus hitung lagi. Berapa banyak nih dengan bisa 36 kali tadi ya, berdasarkan perhitungan tadi dengan cuma 10 hari waktunya, uang masuk, jual lagi, 10 hari masuk lagi, nah itu juga suatu keuntungan sebenarnya Pak. Iya. Iya. Dan kalau ngitung-ngitung secara kasar kan, frekuensi lebih banyak, lebih besar keuntungan setahun. Iya, benar juga. Itu juga benar. Nah, ini makanya dalam hal ini yang dipertanyakan berapa tingkat bunga efektif kalau ada potongan yang berlaku seperti ini gitu. Ternyata tingkat bunganya cukup besar nih gitu. 23,45% itu memang bagaimanapun tingkat bunga yang tidak murah gitu ya, tidak rendah itu. Iya. Gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu ya. Oke, Pak Sawal. Oke. Nah, tadi sekali lagi karena memberi kredit itu bermanfaat untuk meningkatkan penjualan, tapi juga pemberian kredit menimbulkan biaya dalam hal pengelolaan kredit, maka perlu dicari kebijakan kredit yang optimal. Ya, ini sama dengan ketika minggu lalu kita bicara tentang aset lancar, itu juga kesedikitan nggak bagus, terlalu banyak juga nggak bagus, perlu dicari tingkat yang optimal. Ya, ini serupalah dengan yang minggu lalu juga, cuma yang kali ini kita fokus kepada kredit atau account receivable dan inventory-nya. Ya. Nah, munculnya pemberian kredit akan menyebabkan carrying cost, ya biaya untuk handle kredit. Ya, ini merupakan ukuran dari required return on receivable. Ya, karena adanya piutang itu di situ mengandung biaya, ya, merupakan carrying cost. Kemudian juga memberikan kredit itu sekali lagi perlu dipertimbangkan kemungkinan terjadinya bad debt, ya, tadi yang kita menemui bad customer yang ternyata tidak membayar, jadi losses di situ, itu juga carrying cost-nya dampak dari memiliki penjualan secara kredit. Kemudian cost of managing credit and collection, ya pengelolaan kredit itu dan juga cara mengumpulkannya tentu akan menimbulkan biaya karena perlu ada staf yang harus mengurus hal itu, perlu ada kegiatan untuk
penagihan dan segala macam. Ya, ini adalah carrying cost akibat adanya pemberian kredit. Nah, dengan demikian nanti akan ada dua macam kebijakan. Kebijakan kredit yang ketat, cuma sedikit aja gitu ya memberikan kredit, atau kebijakan kredit yang cukup fleksibel, cukup banyak perusahaan memberikan kredit kepada pelanggannya. Nah, kalau kebijakan kreditnya ketat, tentunya akan sedikit kredit yang terjadi, berarti carrying cost-nya pun juga akan rendah. Ya, kalau ketat nih, jadi sedikit yang dilakukan penjualan secara kredit. Nah, tapi kalau kebijakan kreditnya ketat, kemungkinan terjadi credit shortage, terjadi kesempatan menjual yang turun. Ya, karena kebijakan kreditnya ketat, katakan perusahaan lain memberikan kredit 30 hari, perusahaan kita cuma memberikan 15 hari. Orang lain memberikan 60 hari, kita cuma memberikan 40 hari. Nah, yang lebih ketat seperti itu, lebih cepat ya tadi proses pengumpulannya karena cuma 40 hari, seringkali menyebabkan orang lain menjadi lebih diminati. Karena lebih diminati, kebijakan kreditnya lebih longgar, si pelanggan pindah kepada mereka. Nah, jadi kebijakan kredit yang ketat ini akan menyebabkan timbulnya opportunity cost, biaya kesempatan di mana kehilangan kesempatan untuk menjual. Karena si kredit yang ketat ini menyebabkan kurang diminati oleh pelanggan terhadap perusahaan yang melakukannya. Ya, ini kalau kebijakan yang ketat. Nah, kebijakan yang lebih fleksibel, yang lebih liberal bisa diberikan kalau kita tahu bahwa pelanggan itu setia, ya, termasuk yang good customer. Kemudian memang perusahaan memiliki kelebihan kapasitas, ya, banyak sekali barang yang tersedia di perusahaan nggak keluar-keluar, padahal semakin lama disimpan juga bisa apa namanya itu yang kalau sudah tidak berlaku lagi ya, sudah expire atau juga mungkin sudah hilang ininya apa namanya sudah tidak update itu ya, tidak sudah obsolete ya, sudah tidak sesuai dengan masanya gitu. Jadi untuk mempercepat kapasitas yang besar ini segera keluar, dilakukanlah kebijakan yang lebih fleksibel, yang lebih liberal dengan tujuan tadi penjualan menjadi lebih cepat terjadi. Ya, kemudian juga kebijakan kredit bisa lebih liberal kalau biaya operasi variabelnya memang rendah. Ya, pada dasarnya cukup murah biaya produksinya. Nah, tadi kalau kita terlalu ketat menyebabkan kesempatan untuk menjual turun, tapi kalau terlalu longgar menyebabkan carrying cost-nya tinggi. Nah, mencari optimal credit policy itu adalah di saat terjadi perpotongan. Perpotongan antara apa? Antara carrying cost dengan opportunity cost. Ya, jadi kalau sekali lagi grafik ini menghubungkan antara biaya memiliki penjualan secara kredit dengan jumlahnya atau berapa besar kredit yang memang terjadi. Tadi ada dua hal yang hubungannya ada berkebalikan, carrying cost dengan opportunity cost. Ya, semakin banyak kredit diberikan, ya, semakin tinggi carrying cost-nya. Tapi semakin banyak kredit diberikan, kemungkinan kehilangan tadi opportunity cost-nya akan semakin rendah. Nah, sekali lagi perpotongan antara carrying cost dengan opportunity cost. Ini perpotongannya. Nah, kalau kita membuat satu garis baru yaitu total biaya dari melakukan penjualan secara kredit, maka akan terjadi optimal amount of credit di mana itu adalah paling rendah biayanya, ya. Sekali lagi terjadinya ketika terjadi perpotongan antara opportunity cost dengan carrying cost. Ya. Dijelaskan juga carrying cost are the cash flows that must be incurred when credit is granted. Jadi carrying cost memang akan terjadi ketika perusahaan memberikan kredit.
hubungannya positif related to the amount of credit extended. Semakin banyak kredit diberikan, semakin tinggi carrying cost. Ya, sementara opportunity cost adalah kehilangan penjualan, loss of sales, karena menolak pemberian kredit atau karena menurunkan jumlah kredit yang diberikan. Ya, this cost, ya, opportunity cost ini semakin turun, semakin rendah ketika kredit diberikan. Ya, jadi sekali lagi kalau melihat grafik, kita lihat hubungannya antara X dengan Y apa, dan bisa kita jelaskan apa maksud dari grafik tersebut. Ya. Oke. Ini adalah mengenai menentukan kebijakan kredit yang optimal. Ya, terjadinya kapan? Ketika carrying cost itu sama dengan opportunity cost. Ya. Nah, sampai di sini tentang account receivable, tentang kredit selesai. Ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada? Baik, kita masuk ke inventory, kepada persediaan, ya. Nah, yang namanya persediaan itu, ya, bisa merupakan persentase yang cukup besar atau persentase terbesar bahkan ya dari aset perusahaan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sudah pernah menganalisis laporan keuangan perusahaan, ya, bisa nanti dilihat. Coba dari masing-masing perusahaan dari sekian waktu yang namanya inventorinya itu sampai berapa persen dari total aset perusahaan. Atau kalau nanti dibagi dua, ada aset lancar, ada aset tetap, si inventory ini berapa bagian, berapa persentase dari aset lancar yang dimiliki perusahaan. Ya, nanti bisa menimbulkan ini juga ya, pandangan bahwa oh ya ternyata benar yang namanya inventory itu mencakup persentase yang cukup besar dari asetnya perusahaan. Ya. Dan dengan banyaknya persediaan itu akan menimbulkan biaya. Ya. Jadi persediaan yang terlalu banyak itu menimbulkan biaya. Tapi kalau persediaan yang juga kekurangan itu juga menimbulkan biaya. Trade off lagi ya. Jadi kalau terlalu banyak persediaan artinya uang yang tertanam di persediaan besar. Kalau persediaannya banyak, berarti diperlukan tempat untuk menyimpan persediaan tersebut. Ya. Selain itu, semakin banyak persediaan yang harus dipelihara oleh perusahaan, tentunya diperlukan juga orang untuk memastikan barang-barang tersebut. Perlu tenaga lagi. Itu menyebabkan lagi semakin besar biaya yang timbul dari banyaknya persediaan. Tapi tetap di sisi lain, kalau sampai ketidak cukup persediaan, sampai pelanggan datang lalu barang tidak tersedia, ya kalau pelanggannya setia masih nunggu berapa hari lagi ada gitu ya. Tapi kalau pelanggannya nyari hari itu nggak dapat langsung pindah ke tempat lain, nah gara-gara persediaan yang tidak cukup ini, kesempatan menjual pun menjadi hilang. Itu pun biaya akibat persediaan yang tidak cukup. Ya, jadi manajemen persediaan mencoba untuk menemukan trade off ya, tarik ulurnya antara terlalu banyak dan terlalu sedikit. Jadi yang dicari yang sedang, dicari yang optimal ya, yang paling baik. Tidak terlalu banyak dan tidak sampai kekurangan. Nah, kalau bicara tentang persediaan sendiri, itu ada beberapa tipe persediaan ya. Karena kalau perusahaan manufaktur itu bisa bentuknya persediaan atas bahan baku, raw material, ya, bisa atas barang setengah jadi, work in process, bisa dalam bentuk barang jadi, finished good, ya, dimana kalau sudah finished good itu barangnya siap diantar atau dijual. Nah, inventorinya bisa terhadap 3 macam barang tersebut ya, mulai dari bahan mentah sampai dengan barang jadi.
Nah, dan kalau kita bicara tentang bahan baku, saya adalah perusahaan perusahaan minyak goreng, ya, membutuhkan bahan baku CPO. Nah, CPO ini mungkin merupakan finish good bagi perusahaan yang mengolah mulai dari kelapa sawitnya. Ya, jadi raw material suatu perusahaan mungkin merupakan finish good bagi perusahaan lain. Ya. Dan sekali lagi berbagai jenis persediaan tadi ada berbagai macam bentuk dapat bervariasi secara dramatis dalam hal likuiditas. Bisa sangat tinggi, bisa sangat rendah. Ya. Sekali lagi ketika perusahaan banyak memiliki inventory, berarti sudah terjadi investasi atas inventory tersebut. Ya. Itu adalah biayanya akan muncul, cost of investment-nya, investasi dalam hal inventory. Karena itu perlu mengelola trade-off antara carrying cost akibat banyaknya persediaan dan shorted cost akibat kalau persediaannya terlalu sedikit. Ya. Carrying cost itu akan meningkat sesuai dengan investasi di aset lancar, termasuk nilai ekonomi biaya pemeliharaan, ya, biaya pemeliharaan tadi itu tempatnya, ya, termasuk nanti kalau misalnya menyimpan perlu pendingin atau pemanas, heater ataupun air conditioning gitu ya, itu juga biaya pemeliharaan, penjaganya, ya, dan segala macamnya, dan juga termasuk opportunity cost bahwa ketika investasi di persediaannya tinggi, maka berarti ada kesempatan yang hilang untuk menggunakan dananya bagi kegiatan yang lain. Sudah kadung tertanam dalam bentuk inventory. Ya. Oke, jadi carrying cost meningkat kalau terjadi investasi di aset lancar. Ini kita sedang konsentrasi aset lancarnya pada inventory, pada persediaan. Nah, tapi di sisi lain, kalau terjadi persediaan yang banyak, ya, itu akan menurunkan shorted cost, ya, biaya kehilangan karena tidak tersedianya persediaan. Ya. Apa saja nih yang shorted cost-nya bisa menurun? Biaya perdagangan, ya, kalau banyak persediaannya, perdagangannya mungkin bisa dalam partai yang besar, ya, jadi biaya perdagangan menjadi lebih murah karena jumlahnya dalam bentuk yang banyak, ya, volumenya besar. Kemudian shorted cost yang turun itu juga karena tidak terjadinya kekurangan persediaan, misalnya kehilangan penjualan karena tidak tersedianya barang jadi. Ya, jadi shorted cost ini akan menurun kalau jumlah aset lancarnya dalam hal ini inventory adalah cukup besar. Ya, shorted cost-nya itu termasuk biaya perdagangan dan termasuk biaya kehilangan penjualan, ya, sebagai akibat kurangnya persediaan. Ini kalau orang pemasaran sudah bisa dapat market, sudah bisa dapat pasar, lalu pasarnya hilang karena perusahaan terkenal sering tidak tersedia yang dibutuhkan oleh konsumen, ya. Nah, ini PR banget nih buat marketernya, ya, untuk bisa memberikan kepercayaan lagi kepada konsumen bahwa apa yang mereka butuhkan tersedia di perusahaan. Ya, jadi memang shorted cost ini menjadi pertimbangan dengan cara memperbanyak biasanya jumlah aset lancarnya, ya, khususnya persediaan tadi. Nah, bicara tentang biaya inventory, ya, biaya persediaan, carrying cost itu berdasarkan penelitian bisa sampai 40%, ya, 20-40% dari nilai inventory per tahun. Ya, jadi biaya pemeliharaannya, biaya penyimpanan inventory itu bisa sampai 40% per tahun. Kemudian termasuk dalam biaya carrying ini, ya, biaya pemeliharaan adalah penyimpanan dan pelacakan. Ya, tadi untuk menyimpan butuh tempat, butuh orang. Kalaupun mau mengambil barangnya untuk melacak juga dibutuhkan. Ya, kalau memang harus diketahui berapa banyak yang tersedia pada suatu waktu, perlu ada stok opnam, ya, itu juga termasuk biaya yang akan muncul dari
tersedianya aset lancar, inventory yang dalam jumlah besar. Kemudian juga asuransi dan pajak, ya, semakin besar inventorinya akan semakin besar biaya asuransinya. Kemudian juga kalau sampai barangnya usang atau mungkin rusak atau mungkin hilang karena dicuri, itu pun merupakan bagian dari carrying cost atas banyaknya persediaan perusahaan, ya. Dan juga biaya kesempatan modal, ya, opportunity cost of capital, karena sekali lagi kalau inventorinya tinggi, dana tertanam di inventory berarti juga cukup besar, dan itu menghilangkan kesempatan untuk digunakan di hal yang berbeda, ya, hal yang lainnya. Ini yang tadi, ya, sorted cost, bahwa kebalikannya, ya, dari carrying cost, kalau inventornya cukup tinggi, maka restocking cost-nya akan rendah, ya. Kemudian sorted cost juga termasuk dalam hal kehilangan penjualan atau kehilangan pelanggan. Semakin banyak inventorinya, sorted cost-nya akan semakin rendah. Terjadinya kehilangan penjualan akan semakin kecil, ya. Nah, sekali lagi kita perlu menentukan optimalnya inventory supaya bisa meminimumkan total biaya. Total biaya itu adalah carrying cost ditambah dengan sorted cost-nya, ya. Oke, dalam pengelolaan inventory, maka klasifikasi biaya inventory, permintaan terhadap produk itu, dan kebutuhan dari dari perusahaan akan diperhitungkan, sehingga item-item dari sorted cost, jadi kemungkinan tadi yang kehilangan kesempatan, ya, yang sifatnya substansial, hal yang penting, hal yang besar, itu biasanya akan dipertahankan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan item dengan sorted cost yang lebih rendah. Yang kalau terjadi sorted cost tidak terlalu apa-apa gitu, ya. Tapi kalau yang sorted cost-nya substansial, maka biasanya memang perusahaan terpaksa harus melakukan inventory yang cukup besar untuk item-item tersebut, gitu, ya. Kemudian kalau memang ada barang yang mahal dan barang yang murah, tentunya untuk barang-barang yang mahal, inventornya dipertahankan dalam jumlah yang kecil, ya. Jangan sampai barangnya rusak, barangnya hilang atas barang-barang yang mahal dan jumlahnya besar, ya. Tentunya kerugiannya akan semakin besar. Kemudian kalau bahan baku yang relatif murah, maka biasanya pasokannya memang dipersiapkan besar, masih memungkinkan, ya. Jadi menjaga pasokan yang besar untuk bahan baku yang lebih murah. Nah, mungkin ini yang dari prodi manajemen, prodi akuntansi, ya, atau juga mungkin studi pembangunan S1-nya sudah terbiasa dengan EOQ, Economic Order Quantity. Ini adalah model penentuan jumlah pemesanan yang paling ekonomis, ya. Dan mungkin juga sekali lagi di OSPM Bapak Ibu sudah mendapatkan. Jadi ini mengingatkan kembali, ya, hanya mengingatkan kembali bahwa ada pendekatan yang namanya EOQ yang akan digunakan untuk menentukan jumlah persediaan, jumlah pengadaan yang paling optimal, ya. Kalau ada perusahaan yang bisa melakukan pengadaan itu dengan just in time, tentunya ini akan lebih efisien, ya. Karena kalau just in time itu memang kapan dibutuhkan barangnya langsung datang, tidak perlu menyimpan dalam jumlah besar, tidak perlu banyak biaya carrying cost-nya, ya. Nah, EOQ ini salah satu pendekatan yang juga bisa digunakan dalam tugas akhir, tapi memang biasanya menggunakan ini adalah mahasiswa yang mengambil peminatannya adalah MO, ya, manajemen operasional. Kalau yang di keuangan biasanya relatif jarang menggunakan pendekatan EOQ ini dalam tugas akhirnya, ya. Nah,
EOQ sekali lagi kenapa digunakan modelnya? Karena dia bisa meminimumkan total biaya inventory. Ya. Jika Q adalah jumlah persediaan di setiap pemesanan, di setiap order, maka Q per 2 adalah rata-rata inventory. Ya, kalau awal ada jumlah persediaan, di akhirnya ada jumlah persediaan, maka rata-rata inventory adalah Q per 2. Ya. Awal ditambah akhir dibagi 2. Kemudian jika ada total penjualan per tahun dengan lambang T, ya, total unit penjualan per tahun, maka T per Q adalah jumlah pesanan per tahun. Jadi Q-nya adalah jumlah persediaan di setiap order, T besarnya adalah unit penjualan per tahun, ya, maka T per Q adalah jumlah pesanan per tahun. Nah, jika CC adalah carrying cost, inventory per unit, ya, kemudian ada F, yaitu adalah fixed cost per order, biaya tetap yang muncul setiap kali dilakukan pemesanan, ya, di mana total carrying cost itu adalah average inventory dikalikan dengan carrying cost per unit. Ya. Tadi average inventory adalah Q per 2, sementara carrying cost per unit adalah CC, lambangnya. Kemudian ada total restocking cost, biaya penyiapan kembali, ya, pengadaan kembali. Ini adalah fixed cost per order dikalikan dengan jumlah frekuensi pemesanan, number of order, yaitu rumusnya F, tadi fixed cost-nya, dikali dengan number of order adalah total penjualan dibagi dengan jumlah ordernya. Ya, jadi F dikalikan T per Q. Ya. Nah, sehingga total cost adalah total carrying cost ditambah dengan total restocking cost. Ya, sesuai dengan rumus di atasnya, carrying cost-nya adalah Q per 2 dikalikan carrying cost, sementara restocking cost-nya adalah fixed cost per order dikalikan dengan T dibagi dengan jumlah ordernya, T per Q-nya. Ya, ini untuk mengarahkan kepada model EOQ-nya, ya. Nah, ini dikembalikan lagi, diingatkan kembali bahwa total cost terdiri dari total carrying cost dengan total restocking cost. Maka yang mau dicari adalah Q bintang, Q yang optimal, yang terjadinya ketika carrying cost sama dengan restocking cost. Ya, kalau carrying cost-nya adalah Q per 2 kali CC, sementara restocking cost-nya adalah F dikalikan T per Q, ya, lalu Q-nya kita berikan tanda bintang karena mau dicari nih Q bintang, Q optimal, ya. Nah, maka rumusnya EOQ adalah Q bintang adalah akar dari 2 dikali TF dibagi carrying cost-nya. Ya, tadi T-nya adalah total penjualan per tahun, F-nya adalah fixed cost per ordernya, ya, dan CC-nya adalah carrying cost per unit. Ya, ya, jadi nanti prinsip yang mau diaplikasikan untuk mendapatkan berapa jumlah pemesanan yang paling optimal, supaya jangan terlalu banyak, tapi juga jangan kekurangan. Ya, kebanyakan nanti carrying cost-nya tinggi, kekurangan sorted cost-nya yang tinggi, gitu ya. Nah, serupa lagi tadi dengan gambarnya kredit, ya, ketika terjadi penjualan kredit atau terjadi account receivable. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan biaya dari memiliki persediaan, ya, cost of holding inventory. Menghubungkan biayanya dengan besarnya inventory, size of inventory order, ya, pemesanan inventorinya. Nah, yang tadi yang mau dicari adalah Q bintang, optimal size of inventory order, ya. Sekali lagi, inventory itu semakin besar, carrying cost-nya akan semakin tinggi. Ya, semakin besar inventory, carrying cost semakin tinggi. Tapi semakin besar inventory, biaya restocking-nya semakin rendah. Ya. Ya, hubungan yang positif negatif ini sekali lagi dicarinya yang optimal ketika terjadi perpotongan antara keduanya.
Inilah Ki Bintang. Dan kalau ini terjadi, maka total cost of holding inventory, total biaya dari memiliki persediaan menjadi paling minimum, paling rendah. Ya. Oke, tinggal dibaca keterangannya. Restocking cost are greatest when the firms hold a small quantity of inventory. Restocking cost akan menjadi besar ya ketika perusahaan hanya memiliki inventory dalam jumlah sedikit. Sebaliknya, carrying cost are greatest, paling besar ketika perusahaan memiliki jumlah inventory di perusahaan dalam jumlah yang besar ya. Total cost merupakan jumlah dari keduanya, carrying cost dan restocking cost. Ya, jadi 2 minggu ini kita melihat banyak sekali grafik yang serupa. Itu menghubungkannya bisa di sini adalah aset lancar, current asset ya. Bisa di sininya di breakdown si current assetnya adalah tadi account receivable, kredit, atau seperti ini adalah inventory ya, dan semuanya itu berhubungan dengan dana ya, dengan uang. Lalu seperti biasa prinsip ekonomi ingin diterapkan, kita mencari biaya yang paling rendah ya. Oke, ini adalah cost of holding inventory. Ya, punya inventory banyak, sekali lagi terlalu banyak tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Oke, ini hanya contoh ya. Kalau suatu perusahaan memiliki persediaan yang memiliki carrying cost-nya $1,5 per unit, kemudian fixed order cost-nya, biaya tetap untuk melakukan pemesanan adalah $50 per pemesanan, kemudian perusahaan itu menjual 100.000 unit per tahun, pertanyaannya berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis? Tadi si EOQ ya. Ya, tinggal dimasukkan rumus tadi, 2 kali T kali F dibagi carrying cost-nya. Ya. 2 dikali T dikali carrying cost-nya, dikali fixed cost per order-nya dibagi dengan carrying cost-nya. Jadi jumlahnya adalah 2.582. Kalau ini ditemukan, tentunya dia tidak akan memesan di jumlah 3.000, juga tidak akan memesan di jumlah 2.000. Ya, karena baik 2.000 ataupun 3.000 akan menyebabkan cost-nya tidak minimum. Ya, karena belum optimal. Ya, yang akan minimum cost-nya kalau terjadi pemesanan dengan jumlah 2.582. Nah, pernah ada juga tesis di MMUMB, perusahaannya Inalum, yang ternyata juga pengadaan bahan baku untuk produksinya itu ditengarai bahwa selama ini tidak pada perhitungan yang optimum. Ya, jadi dengan beberapa pendekatan lalu disimpulkan memang masih bisa ditekan biaya inventorinya jika dilakukan. Nah, hasil penelitiannya memberikan saran kepada perusahaan untuk melakukan pengadaan bahan bakunya itu dengan frekuensi sekian kali, dengan volume pengadaannya sekian besar. Itu juga bisa menjadi tesis ya. Jadi sekali lagi bukan anak MK, sebenarnya anak MO yang melakukan tesis seperti itu. Ya. Nah, perpanjangan berikutnya ya, perkembangan berikutnya dari EOQ adalah ternyata perlu ada jumlah tertentu yang untuk pengaman. Tadi pengamannya itu jangan sampai terjadi kekurangan gitu ya. Jadi ada safety stock di mana merupakan tingkat persediaan yang paling rendah, yang paling minimum yang harus dipertahankan oleh perusahaan. Ya, tentunya kalau safety stock-nya ini semakin tinggi, tentunya menyebabkan biaya persediaan akan meningkat juga gitu ya, tapi memang safety stock-nya harus ada, dan ini yang mengetahui adalah perusahaan berapa banyak yang harus dipertahankan jumlah tersebut. Ya. Kemudian ada reorder point, titik pemesanan kembali,
Karena ternyata antara proses memesan sampai barang itu tiba di perusahaan, biasanya waktunya ada sekian waktu. Ya, tidak hari ini pesan langsung hari ini datang. Ya, sehingga kalau memang ada kegiatan produksi tidak terganggu. Tapi kalau hari ini pesan baru datangnya 3 hari lagi, atau 5 hari lagi, atau seminggu lagi, nah tentunya titik pemesanan kembali ini menjadi pertimbangan yang juga harus hati-hati. Supaya memesannya sekarang, sampai barang itu tiba, tidak mengakibatkan terjadi kekosongan persediaan di perusahaan. Ya, jadi selain safety stock, juga perlu dipertimbangkan reorder point, yaitu tingkat persediaan di mana perusahaan harus memesan kembali dengan memperhitungkan waktu pengiriman hingga barangnya tiba di perusahaan. Ya, jadi ini pertimbangan berikutnya yang harus dihitung oleh perusahaan ketika melakukan pengadaan atau inventory di perusahaan. Nah, ini penggambarannya. Tadi ada safety stock. Kalau memang ini adalah inventory ya, penuh gitu ya persediaan perusahaan, digunakan untuk produksi, digunakan sampai nanti habis. Tentunya ketika habis harus sudah ada lagi inventory tersebut, digunakan lagi dan seterusnya ya. Nah, safety stock ini adalah jumlah minimum inventory yang harus ada supaya tidak habis sama sekali. Ya. With a safety stock, the firm reorders when inventory reach a minimum level. Jadi memesannya tidak sampai ketika di sini sudah harus melakukan pemesanan. Ya. Dan ini sudah ada pengamannya nih, tidak sampai kekurangan. Gitu. Nah, kalau tadi reorder point itu adalah memperhitungkan waktu pengirimannya, delivery time-nya. Jadi sekali lagi, kalau unit persediaan yang dibutuhkan sebanyak ini, S. Ya. Lalu kalau digunakan, dia akan terus berkurang karena digunakan. Nah, kalau memang dibutuhkan waktu sekian panjang untuk bisa menerima kembali kebutuhan bahan persediaan tersebut, maka pemesanan atau reorder itu dilakukan pada waktu inventornya sejumlah ini. Kenapa? Karena ketika di sini dipesan, ya, akan ada butuh waktu sampai pengirimannya. Nah, ketika barangnya datang, supaya ketika pesanannya datang, maka pada saat itu sudah terpenuhi lagi kebutuhan persediaannya. Ya, jadi selalu dilakukan pemesanan kembali pada waktu jumlah persediaannya masih mencukupi untuk menunggu datangnya pesanan tersebut di perusahaan. Nah, karena adanya safety stock dan juga reorder point, nah ini mengakibatkan pemesanan, pengadaan menjadi lebih cepat dilakukan. Ya, di titik ini jumlah persediaannya sudah harus dilakukan pemesanan kembali. Ya, untuk menjagai safety stock-nya tidak terjadi kekurangan dan untuk menjagai delivery time yang dibutuhkan sepanjang waktunya. Ya, kombinasi safety stock dan reorder point menyebabkan perusahaan harus memelihara buffer ya untuk menghadapi sesuatu yang tidak diharapkan. Ya. Oke. Ini mengenai tadi persediaan terkait dengan jumlah pemesanan yang optimal, kemudian juga adanya safety stock dan reorder point. Nah, ini contoh dari suatu tesis yang bicara tentang persediaan, tapi ini dikaitkan dengan perlu melakukan persediaan, ya ini ada demulsifier ya,
yang si tesis ini justru mau menentukan kriteria dan proses menseleksi kontraktor chemical ya di sektor hulu migas. Dia menggunakan aplikasi metode Delphi AHP ya, analisis hierarki proses ya AHP itu. Jadi kalau perusahaan memiliki kriteria tentang kontraktor bahwa disebutkan satu safety dan environment. Kemudian kriterianya harus harganya itu price-nya yang terjangkau, sesuai kualitas, sesuai manfaat, dan memiliki daya saing. Kemudian kontraktor itu harus berkualitas, harus ada memenuhi kualitinya yang dilihat dari kinerjanya, kesesuaian dengan spesifikasi dan juga kehandalan. Nah, adanya kriteria kontraktor seperti itu, ya, lalu digunakan tadi metode Delphi AHP. Masih ada lagi nih ternyata kriteria kontraktornya nggak cuma 3 sampai 6. Si kontraktor itu dalam hal delivery harus komitmennya tinggi dalam proses pengiriman, waktu penerimaannya jelas, kemudian jaminan proses penerimaan, memiliki flexibility dalam hal sistem kerjasama, syarat dan ketentuan, kemudian kebutuhan yang tidak terduga, dan customize produknya. Harus fleksibel. Kemudian kriteria berikutnya adalah servicesnya, adanya jaminan dan garansi barang, kemudian kontraktor itu harus responsif dan cepat. Ya, lalu digunakan beberapa pilihan, beberapa kontraktor yang mungkin bisa dipilih oleh perusahaan, dan ternyata hasil dari AHP-nya PT Alnusa Petrofin menjadi prioritas utama bagi PT Pertamina EP Aset 3. Jadi dia menggunakan 4 perusahaan, kandidatnya ada 4. Tadi sudah ada beberapa kriteria, lalu digunakan metode pendekatannya AHP, dan dapatlah satu perusahaan yang bisa dipilih sebagai kontraktor penyedia demulsifier tadi. Ya, ini contoh dari suatu tesis yang sudah disederhanakan tentunya. Artinya topik tentang inventory ini juga bisa menjadi tugas akhir mahasiswa. Oke. Selesai bab ini, bab 14. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu, silakan. Halo Bu, mohon izin Bu. Ya, silakan. Siapa nih Pak? Oh, ini saya Darsono Bu. Oh iya, Pak Sudarsono. Begini Bu, saya kok masih kepikiran Bu ya, untuk bisa mengulang masalah kredit Bu ya. Kalau kita bicara masalah persediaan, kan ada EOQ itu Bu ya. Ada Persediaan. Ada titik temunya, kita bisa menghitung gitu. Nah, kalau ada menghitung, apakah ada ini Bu, semacam formulasi bagaimana untuk menghitung pertemuan titik maksimal dalam pembelian kredit itu Bu? Oh, untuk kredit? Iya Bu. Iya. Tentunya kalau secara rumusan sampai saat ini tidak ada. Tapi tetap tadi untuk menghitung berapa besar, katakan tadi volume kredit yang bisa diberikan, tentunya tadi harus memperhitungkan kredit ini mengakibatkan biaya, gitu ya. Karena tadi kan kalau perusahaan memberikan kredit ada kemungkinan kreditnya tidak terbayar. Kalau memberikan kredit ada biaya untuk mengumpulkan kredit, untuk mengelola kreditnya. Tapi kalau kredit tidak diberikan, tadi ada kerugian, takutnya ada kesempatan yang hilang dengan tidak bisa menjual karena orang menjadi tidak tertarik dengan hanya membeli cash. Memang rumusnya tidak ada seperti EOQ, Pak. Cuma bisa diperhitungkan berapa aja nih biaya-biaya yang muncul kalau terjadi pembelian kredit. Kalau nggak memberikan kredit, berapa banyak opportunity yang hilang dari kesempatan menjual. Nah, itu nanti yang bisa dipertimbangkan sebagai penyamaan. Tadi kan dapat EOQ kan juga sisi kiri, sisi kanan ya. Carrying cost disamadengankan dengan restocking cost-nya. Gitu. Tapi kalau secara rumus memang belum ada Pak sampai saat ini Pak. Oke, baik Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Yang lain? Bu, saya mau bertanya.
Ya, silakan Pak siapa? Ahmad Gitsa, Bu. Oh, Pak Ahmad, iya. Jika misalkan Bu, jika suatu perusahaan itu mempunyai sistem pelacakan inventory yang cukup baik, memang apakah perlu dilakukan stop opnam secara manual gitu Bu setiap pekannya? Oh, nggak perlu Pak tentunya kalau sudah ada sistem yang benar-benar barang masuk, barang keluar itu tercatat dengan baik dan sudah tidak manual, nggak perlu Pak tentunya. Seperti itu. Kalau sudah didukung sistem ya. Sekarang kan semuanya juga serba pada digital untuk menghemat seperti itunya Pak. Dan lebih perfect ya, lebih pasti informasinya kalau dengan sistem. Baik, terima kasih. Ya. Yang lain masih ada? Tidak ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, berarti materi pada minggu ke-14 ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa mempercepat untuk menyelesaikan tugas besar 2-nya. Ya. Dan sekali lagi, tugas besar 1 dan tugas besar 2 itu porsi nilainya adalah 70%. Nanti untuk yang 30% berikutnya adalah Bapak Ibu akan menghadapi UAS ya, ujian akhir semester. Kalau per jadwalnya UAS itu akan dilaksanakan pada 9 Januari 2021. Masih setahun lagi ya, masih tahun 2021, sekarang masih 2020. Jadi masih tahun depan, masih bulan Januari. Setahun lagi. Setahun lagi, iya. Bu, mohon izin, Ya. Bu. Ya. Bu, mau nanya Bu, untuk yang tugas besar 2 itu terakhir kapan Bu ya? Tanggal 11 Pak, hari Jumat. Oh, Bu, kalau saya tadi udah ngirim Bu, saya revisi bisa Bu ya? Oh boleh Bapak tarik lagi boleh, silakan. Oke baik. Ya. Bu. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Yang lain? Tidak ada? Cukup, Bu. Cukup, baik. Baik kalau begitu, sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap batasi bertemu dengan orang lain karena ternyata 3M itu kalau tidak secara sungguh-sungguh diterapkan, masih banyak sekali terjadi kasus ya untuk kondisi saat ini. Jadi kita mungkin masih tetap harus berhati-hati, sebisa mungkin tidak keluar rumah kalau memang tidak diperlukan. Dan kalau harus keluar rumah, jaga benar-benar 3M-nya gitu ya. Baik, Bapak Ibu, jaga kesehatan, tetap semangat, sampai bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak Ibu Makasih, semua. Bu. Ya. Pamit ya saya ya. Ya Bu. Ya Bu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Bu.